Selamat pagi, jemaat ARC dan simpatisan, baik yang berada di Australia dan juga yang berada di luar Australia. Selamat berbakti dan memuji Tuhan pada hari ini, hari Minggu pada tanggal 13 September 2020. Bapak, Ibu sekalian, pada minggu ini menjadi minggu yang istimewa bagi kita karena kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kami yakin Bapak Ibu semua sudah mempersiapkan diri di dalam mengikuti ibadah perjamuan kudus pada minggu ini. Semoga perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan marilah kita satukan hati kita dan pikiran kita untuk siap beribadah pada pagi ini. Mari kita sejenak bersaat teduh. Ajakan ibadah pada pagi hari ini diambil dari ayat Mazmur 95 ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba, tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Bapak Ibu sekalian, marilah kita memulai ibadah pagi hari ini dengan memuji dan menyembah Allah Bapa kita yang maha besar. Dan kita siapkan hati kita dengan memuji pujian above all.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki doa pengakuan dosa dan pengucapan syukur. Marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan mengampuni dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagai manusia kami semua tidak pernah luput dari perbuatan dosa dan kesalahan yang seharusnya kami tidak lakukan. Bahkan kami tidak mempunyai kemampuan dan daya untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela dan perbuatan yang menyimpang dari kebenaran-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, memohon pengampunan dosa atas kesalahan yang kami lakukan. Berilah kekuatan kepada kami untuk hidup benar dan menurut perintah-perintah-Mu. Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Oleh karena itu, kami yakin Engkau akan selalu membimbing kami agar tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Kami kembali ke jalan yang benar dan tidak membiarkan kami terjerumus lagi ke dalam kesalahan yang sama. Dalam nama Tuhan yang Maha Besar, kami memohon. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24 dan 25. Demikian bunyinya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di dalam kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bapak Ibu sekalian, kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita akan juga mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini bertemakan the shadow of the cross in the wilderness. Pada kesempatan ibadah hari ini, kita diingatkan akan penyaliban Tuhan Yesus sebagai tanda penyelamatan umat manusia. Marilah kita merefleksikan diri kita pada tanda salib Kristus itu. Marilah kita bertanya, apa arti salib Kristus dalam hidup kita? Bagaimana sikap kita pada penyaliban dan pengorbanan Yesus Kristus tersebut?
marilah kita mempersiapkan hati dengan menyanyikan bersama lagu The Shadow of Your Cross. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Bilangan pasal 21 ayat ke-4 hingga 9, kemudian disambung dengan Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-14 hingga ke-16. Bilangan pasal 21 ayat ke-4 hingga ke-9 berbunyi demikian. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Yohanes pasal ketiga ayat ke-14 hingga ke-16. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun,
Demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka membaca firman Allah, memelihara di dalam kehidupannya. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang kami baca pada pagi hari ini. Dan kami berdoa kiranya Roh Kudus boleh memberikan pencerahan kepada kami, supaya kami dimampukan untuk mengerti kebenaran Tuhan ini. Dan tolonglah hamba-Mu dengan segala kelemahan dan kekurangannya, agar Roh Kudus mengurapi dan memampukan hamba-Mu untuk menjelaskan firman Tuhan ini dengan baik. Kami berdoa dan memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dari dua bacaan Alkitab kita pada hari ini, kita akan merenungkan sebuah topik tentang the shadow of the cross in the wilderness, yaitu bayangan tentang salib yang ada di padang gurun yang kita saksikan dalam kisah ini. Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak peristiwa, ada banyak kisah di dalam perjanjian lama yang merupakan lambang dari sejarah keselamatan Allah yang akan digenapi di dalam perjanjian baru. Beberapa contoh diantaranya adalah, pertama, Kejadian pasal yang ketiga bercerita tentang kisah manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan berkata kepada setan demikian, kepada ular demikian, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ini adalah nubuat tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ketika Kristus di atas kayu salib dan mati di atas kayu salib, seolah-olah Kristus kalah dan iblis yang menang. Tetapi sesungguhnya melalui kematian Kristus di atas kayu salib, maka sesungguhnya Kristus mengalahkan si jahat. Kristus mengalahkan setan. Contoh yang lain, yaitu di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera, karena Tuhan akan menghancurkan dunia ini dengan air bah. Dan bahtera itu adalah lambang dari keselamatan yang Tuhan sediakan bagi mereka yang percaya. Contoh yang lain, di dalam Kejadian pasal ke-22, Tuhan memberikan perintah kepada Abraham untuk mempersembahkan anak yang terkasih, yaitu Ishak, sebagai korban bakaran di atas Bukit Moria. Dan peristiwa itu adalah lambang tentang Allah yang mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk keselamatan umat manusia. Dan di dalam sepanjang perjanjian lama, kita memperingati tentang hari Paskah, di mana pada hari Paskah, orang Yahudi membawa korban anak domba untuk disembelih. Dan korban Paskah yang disembelih itu adalah lambang tentang pengorbanan Kristus melalui kematiannya untuk keselamatan kita. Dan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar salah satu dari lambang pengorbanan Kristus melalui kisah di dalam Bilangan pasal yang ke-21 ini. Latar belakang dari kisah ini terjadi ketika umat Israel telah tiba pada masa atau pada waktu pengembaraan mereka di padang gurun. Tiba waktunya mereka akan masuk ke negeri perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka. Tetapi ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian, mereka akan melewati tanah atau negara Edom. Tapi Alkitab memberikan penjelasan kepada kita, bangsa Edom tidak mengizinkan bangsa Israel untuk melewati daerah mereka. Hal itu kita bisa baca dari ayat keempat. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom,
maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Mereka harus berputar mengelilingi tanah Edom untuk masuk ke negeri perjanjian. Tetapi keputusan ini tidak menyenangkan bagi banyak orang. Ada banyak orang tidak senang dengan keputusan ini. Karena mereka merasa mereka sudah capek berputar-putar di padang gurun selama hampir 40 tahun selama ini. Mereka sudah capek, sudah pusing karena harus putar-putar. Itu sebabnya beberapa orang dikatakan mulai komplain karena rasa frustrasi yang mereka alami. Ayat kelima mengatakan, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Dan saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah sikap hati dan sikap hidup yang senantiasa menjiwai orang-orang Israel. Mereka tidak belajar dari pengalaman dan sejarah nenek moyang mereka. Mereka tidak belajar dari sejarah masa lalu. Mengapa umat Israel harus menggembara di padang gurun selama 40 tahun? Yang tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh karena ketidakpercayaan mereka dan ketidaktaatan mereka. Dan karena komplain yang mereka lakukan di dalam hidup mereka. Saudara, bukankah sikap yang sama juga senantiasa mewarnai kehidupan kita? Hidup kita sehari-hari seringkali diwarnai dengan komplain demi komplain. Kondisi lalu lintas macet tidak seperti biasanya, itu membuat kita komplain. Orang tidak melakukan apa yang kita katakan, membuat kita komplain. Cuaca terlalu panas atau cuaca terlalu dingin juga membuat kita komplain. Jawaban Tuhan atas doa kita yang bagi kita terlalu lama membuat kita komplain. Orang lain menduduki bangku yang biasa kita duduki, itu membuat kita komplain. Pimpinan Tuhan dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu juga membuat kita komplain. Seringkali kita tidak jauh berbeda dengan umat Israel. Hidup kita diwarnai dengan komplain demi komplain. Dan Bapak Ibu Saudara, apa respon Tuhan ketika mendengarkan komplain dari umat Israel? Dikatakan bahwa Tuhan tidak suka dengan sikap mengeluh dari umat Israel. Karena sikap mengeluh, komplain yang mereka lakukan itu adalah wujud dari kurang respeknya mereka terhadap Tuhan dan kurang berimannya mereka terhadap Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menghukum mereka. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat ke-6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Bapak Ibu Saudara, seperti biasanya ketika Tuhan sudah mulai menyatakan disiplin dan penghukumannya kepada bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka, karena komplain mereka, maka mereka mulai menyesal. Mereka mulai datang kepada Tuhan. Mereka mulai mohon ampun, mengakui kesalahan mereka. Lalu apa yang terjadi? Ayat ke-7 hingga ke-9 berkata, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa signifikansi, apa makna penting dari peristiwa ini?
Kita akan menemukan jawabannya ketika kita membaca apa yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam Injil Yohanes pasal ketiga ayat ke-14 hingga ke-16. Dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, apabila kita tidak mengetahui apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal ketiga tentang peristiwa yang terjadi dalam Bilangan 21 ini, maka kita tidak akan melihat arti penting dari kisah di dalam Bilangan pasal 21 ini. Dalam pemahaman kita akan berpikir kisah dalam Bilangan pasal 21 ini adalah satu di antara sekian banyak kisah tentang ketidaktaatan bangsa Israel, tentang komplain bangsa Israel kepada Tuhan, dan tentang disiplin Tuhan kepada bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka. Namun melalui apa yang Tuhan Yesus katakan tentang peristiwa ini di dalam Yohanes pasal ketiga, kita mengetahui sebuah kebenaran yang sangat penting, bahwa lambang dari ular tembaga yang dibuat oleh Musa adalah lambang tentang Kristus yang ditinggikan di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah tentang ular tembaga yang ditinggikan ini merupakan gambaran tentang keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Apa pelajaran penting dari peristiwa Musa meninggikan ular di padang gurun dengan peristiwa Yesus Kristus ditinggikan di atas kayu salib? Apa pentingnya dua kisah ini? Kisah di mana Musa meninggikan ular pada sebuah tiang di padang gurun. Dan kisah di dalam Perjanjian Baru di mana Kristus dipakukan di atas kayu salib. Sesungguhnya kedua peristiwa ini ingin menjelaskan kepada kita tentang peristiwa salib Kristus. Yang pertama, saudara, keselamatan merupakan kebutuhan universal setiap manusia. Keselamatan adalah kebutuhan universal setiap manusia. Umat Israel telah berdosa terhadap Tuhan karena mereka mengerutu kepada Tuhan. Dan sebagai akibatnya, Tuhan menghukum mereka, mendatangkan ular-ular ke antara mereka. Sehingga banyak yang dipagut ular dan banyak yang mati oleh karena hukuman Tuhan. Mereka tidak mampu untuk menolong dan menyelamatkan diri mereka. Demikian juga kondisi setiap kita. Kita semua adalah orang-orang yang sekarat karena dosa dan akibat dosa dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dari dosa dan dari akibat dosa dalam diri kita. Kita membutuhkan pertolongan dari luar kita untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita. Saudara, dalam peristiwa ini, kita melihat ular tedung bukan hanya berkeliaran di perkemahan orang Israel dan di tenda-tenda mereka. Tetapi ular itu memagut mereka dan mematikan banyak orang Israel pada waktu itu. Begitu juga dosa. Dosa bukan hanya ada di dalam dunia dan di masyarakat di sekitar kita. Tapi dosa juga ada dalam hidup kita dan menghancurkan dan membelenggu hidup kita. Saudara, kita membutuhkan juru selamat. Bukan hanya karena kita hidup dalam dunia dan masyarakat yang sudah rusak. Tetapi kita membutuhkan juru selamat karena dosa telah menghancurkan hati dan jiwa kita. Keselamatan dari dosa itu merupakan kebutuhan universal setiap manusia. Itu poin pertama. Yang kedua,
kasih karunia Allah dinyatakan kepada kita pada waktunya. Allah tidak membuang umat Israel ketika mereka berdosa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan di dalam kasih-Nya menyediakan jalan keluar, jalan keselamatan untuk mereka. Tuhan memberikan perintah kepada Musa supaya Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya di sebuah tiang supaya mereka yang dipagut oleh ular ketika memandang ular tembaga itu, mereka boleh hidup atau boleh selamat. Hal yang sama Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa. Apa yang Tuhan nyatakan bagi kita? Paulus berkata dalam Roma pasal ke-5, ayat ke-6 hingga 8 demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Allah menyediakan, Allah menyatakan keselamatannya bagi kita tepat pada waktunya. Apalagi yang kita bisa pelajari dari dua peristiwa ini. Yaitu peristiwa Musa meninggikan ular di padang gurun dan peristiwa Kristus disalibkan di atas kayu salib. Hal yang ketiga yang kita pelajari adalah sama seperti ular tembaga harus ditinggikan di atas sebuah tiang. Demikian juga Kristus harus ditinggikan di atas kayu salib. Ular tembaga itu tidak dapat menyembuhkan siapapun apabila tetap di tangan Musa. Ular tembaga itu juga tidak bisa menyelamatkan siapapun apabila ular tembaga itu ditaruh di tanah. Tetapi ular tembaga itu harus ditaruh di sebuah tiang yang tinggi supaya orang Israel yang sekarat karena digigit oleh ular ketika memandang ular tembaga itu, maka mereka akan beroleh keselamatan atau mereka akan memperoleh kesembuhan. Begitu juga Kristus. Tidak cukup bagi Kristus untuk hidup di dunia ini, mengajarkan firman Tuhan, melayani, menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat. Tetapi Kristus harus dipaku di atas kayu salib, mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Barulah tersedia keselamatan untuk kita semuanya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang memandang dengan iman kepada ular tembaga itu akan disembuhkan. Begitu juga setiap orang yang percaya kepada Kristus dengan iman, percaya bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib adalah untuk keselamatan kita, maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, tidak peduli siapa kita. Tidak peduli apakah kita orang yang baik atau seorang penjahat besar. Orang terpelajar atau tidak terpelajar. Apakah kita orang yang beragama atau orang ateis. Apakah kita orang kaya atau orang miskin. Orang berpendidikan atau tidak. Apakah kita laki-laki atau perempuan. Apakah kita orang terkenal atau orang biasa. Jalan keselamatan bagi kita semua hanya satu, yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal ke-4 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sama seperti mereka yang dipagut oleh ular ketika mereka melihat kepada ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa. Dan dengan iman, dengan percaya, maka mereka akan disembuhkan. Begitu juga bagi kita semua yang percaya bahwa kematian Kristus di atas kayu salib adalah demi dosa kita untuk menggantikan kita.
maka kita akan diselamatkan. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kepada Nikodemus di dalam Yohanes pasal ketiga, seorang pemimpin agama Yahudi yang terkemuka, Tuhan Yesus 2 kali mengatakan kalimat di dalam ayat ke-15 dan ke-16. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini Tuhan Yesus menawarkan anugerah keselamatannya kepada kita. Hari ini Tuhan Yesus mau mengundang kita semua. Maukah kita percaya kepadanya? Jikalau kita percaya kepada Kristus, Kristus berkata bahwa kita tidak akan binasa, melainkan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kristus menawarkan keselamatannya. Kristus menawarkan hidup yang kekal kepada setiap kita yang mau percaya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah memperoleh anugerah keselamatan di dalam Kristus, kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Seperti Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Musa. Musa diberikan tugas untuk membuat ular tembaga dan menaruhnya di sebuah tiang yang tinggi. Supaya orang Israel yang sedang sekarat karena digigit ular, ketika memandang ular tembaga itu, mereka akan disembuhkan. Begitu juga hari ini Tuhan memanggil kita untuk meninggikan salib Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, kita mau dipakai Tuhan untuk meninggikan salib Kristus. Menceritakan tentang Kristus dan pengorbanannya kepada mereka yang belum percaya atau belum pernah mendengarnya. Supaya mereka beroleh kesempatan untuk mendengar dan percaya akan keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Maukah kita dipakai Tuhan? Bersediakah kita dipakai Tuhan untuk menceritakan kisah tentang salib Kristus, untuk menceritakan kisah tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk keselamatan kita, untuk kehidupan kita? Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk melaksanakan perjamuan kudus secara online. Hari ini Tuhan mengundang kita semua untuk menghampiri meja perjamuan kudus. Saya yakin jemaat sekalian sudah mempersiapkan diri di rumah, sudah mempersiapkan cawan anggur atau mungkin teh ataupun roti untuk mengikuti perjamuan kudus secara online bersama-sama. Perjamuan kudus ini terbuka bagi jemaat sekalian yang sudah dibaptis dewasa ataupun yang sudah disidi. Sebelum kita mengambil bagian dalam roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan anggur yang melambangkan darah Tuhan, terlebih dahulu mari kita memeriksa hati kita. Apakah kita hidup damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita? Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur karena pagi hari ini dalam ibadah ini, Tuhan juga memberikan kami kesempatan mengikuti perjamuan kudus secara online. Sebelum kami masuk lebih jauh Tuhan di dalam persiapan kami, mohon Tuhan Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Jikalau ada dosa dan kesalahan yang kami perbuat, yang menghalangi kami untuk boleh mengalami damai sejahtera dan berkat dari Tuhan, ampuni kami. Dan jikalau ada kesalahan yang kami lakukan melalui kata-kata, pikiran kami, tindakan kami yang melukai sesama kami, ampuni kami Tuhan, supaya dosa dan kesalahan kami tidak menghalangi kami untuk menghampiri meja perjamuan kudus, untuk boleh menghayati pengorbanan Kristus di atas kayu salib atas dosa-dosa kami. Siapkan hati kami semua Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, di rumah kami masing-masing. Siapkan hati kami, supaya dengan hati yang hikmat, hati yang sungguh-sungguh, kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini.
Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkan perintah dan ketetapan tentang perjamuan kudus yang akan saya baca dari 1 Korintus pasal ke-11 ayat 23 hingga 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Roti yang dipecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Jemaat sekalian, mari kita mengangkat roti kita di tangan kita. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan untuk keselamatan kita. Makanlah. Mari kita mengangkat cawan anggur kita bersama-sama. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk keselamatan kita. Minumlah. Mari kita masuk di dalam doa syukur. Kami berterima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini dalam ibadah ini. Tuhan mengundang kami untuk menghampiri meja perjamuan kudus. Terima kasih untuk pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan, tubuhnya dipecah-pecahkan untuk pengorbanan kami, untuk keselamatan kami. Terima kasih Bapa untuk karya Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang sudah kami terima. Dan kami berdoa kiranya Tuhan memampukan kami supaya dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kami boleh meninggikan salib Kristus. Kami boleh memberitakan tentang salib Kristus. Kami boleh menceritakan tentang salib Kristus kepada mereka yang belum mengenal keselamatan dalam Kristus. Supaya sama seperti kami, mereka juga beroleh anugerah keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Dengarkan doa kami Bapa. Kami berdoa dan menaikkan syukur
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, kami ajak untuk bangkit berdiri dan bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dan saatnya bagi kita untuk menyampaikan doa syafaat kita pada minggu ini. Dan beberapa pokok doa yang akan kita doakan adalah tentang pelayanan misi yang didukung, seperti pelayanan misi di Lampung, dan evangelism explosion di Timur Timur, Wycliffe, pelayanan misi di Kalimantan Tengah dan Barat oleh Saudara Yohanes Kristianus, dan juga Jeresnisto. Dan kita juga berdoa untuk Global Recording Network di Australia. Pokok doa yang lain adalah tentang doa untuk para misionaris dan pemberitaan Injil di seluruh dunia melalui berbagai media dan sarana agar Tuhan memberkati pelayanan mereka. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa dan tundukkan kepala, menyerahkan diri kita kepadanya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kami merasakan penyertaan-Mu dan berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini, kami berterima kasih karena Engkau memberikan kesempatan untuk memanjatkan permohonan kami. Kami teringat akan hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam misi pelayanan-Mu di berbagai daerah dan berbagai program misi pelayanan. Tuhan, sertailah dan berilah kekuatan kepada hamba-hamba-Mu yang setia, Saudara Yohanes, Saudara Kristianus, dan Saudara Jeresnisko yang sedang memberitakan kabar sukacita, dan anugerah keselamatan-Mu kepada masyarakat di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Biarlah pelayanan mereka menjadi berkat bagi anak-anak-Mu di daerah tersebut. Kami juga berdoa agar Engkau menyertai pelayanan misi di Lampung, dan juga evangelism explosion di Timor Leste, di mana banyak tantangan yang dihadapi oleh hamba-hamba-Mu di sana. Jagalah kesehatan baik jasmani dan rohani mereka, agar pemberitaan Injil dapat terus berjalan sesuai dengan yang dirancangnya. Demikian juga kami memohon kepadamu, agar berbagai program misi pelayanan Wycliffe dan juga Global Recording Network di Australia dapat terus memenangkan jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan nama-Mu. Tidak sekali-sekali hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pengelolaan program-program pelayanan tersebut merasakan beban berat. Tapi justru sebaliknya ya Tuhan, Engkau memberinya sukacita dan hikmat dan akal budi sehingga mereka memahami apa yang harus dilakukan dan apa yang harus mereka hasilkan seperti yang diperlukan oleh anak-anak-Mu di berbagai daerah di Indonesia dan di luar Indonesia. Bapa, kami juga berdoa untuk para misionaris yang setia dan sabar dalam pelayanannya dan dalam pemberitaan Injil di berbagai negara di seluruh dunia. Jagalah kesehatan hamba-hamba-Mu dan berilah daya tahan tubuh yang kuat agar terhindar dari infeksi virus COVID-19 yang masih terus menyebar di seluruh penjuru dunia. Cukupkanlah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Terutama saat ini, mereka harus berjuang lebih keras di tengah-tengah pandemi COVID-19,
Sekiranya para misionaris dijamah oleh kuat kuasa-Mu dan kasih-Mu, dan mereka tidak pernah berhenti melayani Engkau dan anak-anak-Mu. Akhirnya kami berdoa memohon kepadamu agar Engkau memimpin kehidupan kami pribadi masing-masing di masa sulit saat ini. Banyak di antara kami yang terkena dampak pandemi COVID-19, baik secara sosial maupun ekonomi dan juga kesehatan kami. Sekiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk selalu percaya dan beriman kepadamu dan selalu berpengharapan sepenuhnya kepadamu. Inilah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan di dalam nama-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita, bahwa kita sudah merasakan berkat dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu. Biarlah kita kembalikan segala berkat itu kepada Tuhan untuk pelayanannya. Ayat persembahan pada minggu ini diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 dan 13 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan persembahannya, baik ditransfer ke account bank dari RIC yang sudah tertera di dalam layar Anda, dan biarlah kiranya Bapak Ibu juga boleh mempersiapkan untuk mentransfer persembahan tersebut. Dan juga bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mempersembahkan dengan menyimpan terlebih dahulu dan akan disampaikan pada masa yang akan datang, pada waktu kita sudah mulai berbakti secara reguler dan normal dan bisa dibawa ke gereja. Dan biarlah kiranya persembahan ini dapat memuliakan nama Tuhan. Dan pada akhirnya saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita ini, dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah melakukan perjamuan kudus. Biarlah kiranya semuanya menjadi berkat bagi kita, dan kita tutup kebaktian ini dengan pujian pada kaki salib-Mu.
Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita mau mengembalikan segala kemuliaan, puji hormat kita kepada Allah Tritunggal dalam doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita, ke dalam panggilan kita masing-masing dengan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, beserta dengan saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sampai di sini, kiranya ibadah kita boleh berkenan kepada Tuhan, dan kiranya jemaat sekalian tetap di dalam anugerah, berkat, dan penyertaan Tuhan, dan sampai bertemu lagi di dalam kebaktian kita minggu depan. Tuhan memberkati. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down, yeah. I could sing of your love forever. Could sing
of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down, yeah. I could sing of your love forever. 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 Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. But when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I could sing of your love forever. 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 I could sing of your love forever.